Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detasya Salsabila dari PMI 7A yang akan menjabarkan mengenai hasil UTS Manajemen Penanganan Bencana. Untuk nomor 1 yaitu sebutkan macam-macam bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, maupun hal-hal yang diakibatkan oleh alam. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi atau wabah penyakit yang terjadi saat ini yaitu COVID-19. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial ini diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang meliputi seperti konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu tuliskan dalil ayat Al-Quran atau hadis tentang contoh salah satu bencana dan berikan penjelasannya menurut ahli tafsir. Saya ambil menurut Quran Surat An-Nisa ayat 79 yang menurut Muhammad Quraisy Shihab itu yaitu, wahai Nabi, semua kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan yang kamu rasakan adalah karunia dan kebaikan Allah yang diberikan kepada kamu. Nah, sedang kesusahan, kesulitan, bahaya, dan keburukan yang menimpa kamu itu adalah berasal dari diri kamu sendiri sebagai akibat dari dosa yang telah kamu perbuat sebelumnya. Nah, ini tuh diambil dari tafsir Al-Misbah 520. Yang nomor 3 yaitu jelaskan urgensi dari mitigasi bencana dan bagaimana cara seorang muslim untuk menanganinya. Urgensinya yaitu untuk meningkatkan informasi peringatan dini kepada masyarakat terkait kemungkinan akan terjadinya suatu bencana yang akan menimpa, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapinya. Dan kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi bencana, yaitu janganlah selalu beranggapan bahwa bencana itu adalah bala yang Allah turunkan kepada manusia, akan tetapi menganggapnya sebagai sebuah pelajaran, peringatan, dan sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 yaitu, dan tiadalah yang mendapat pelajaran itu kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Kemudian untuk menyikapinya itu ketika datang suatu bencana yaitu bersikaplah dengan lapang dada atas ketetapan dan tidak boleh marah serta mencela akan musibah tersebut, memiliki sikap sabar dan peduli terhadap sesama, dan mengintrospeksi diri apakah perilaku kita dan kultur masyarakat itu yang menyebabkan suatu musibah atau bala terjadi. Yang keempat yaitu jelaskan mengenai pentingnya manajemen penanggulangan bencana. Seperti kita ketahui bahwa manajemen bencana itu pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari suatu bencana, baik dari mengurangi kemungkinan munculnya hazard atau kejadian luar biasa maupun mengatasi sebuah kerentanannya. Dan bencana itu tidak dapat dihindari, akan tetapi bisa kita lakukan dengan suatu pencegahan. Maka disitulah pentingnya manajemen penanganan bencana, karena dapat mengurangi korban jiwa beserta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup lainnya. Kemudian usaha preventif agar bencana alam bisa diminimalkan seperti larangan membuang sampah ke sungai, kemudian larangan menebang pohon dan lain sebagainya. Untuk kemudian tahap kegiatan pencegahan bencana itu dibagi menjadi tanggap darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, prevensi, kesiapsiagaan bencana, mitigasi, dan peringatan dini melalui berbagai informasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.